TNI meningkatkan status operasi keamanan laut di perairan Papua setelah terdeteksi keberadaan kapal perang ilegal yang tidak terdaftar dalam jalur pelayaran internasional dan tidak mengantongi izin masuk wilayah perairan Indonesia. Operasi pengepungan dan penelusuran dilakukan secara terkoordinasi oleh unsur TNI AL, TNI AD, dan TNI AU setelah kapal tersebut terpantau melakukan manuver mencurigakan di zona rawan aktivitas penyelundupan dan perlintasan jaringan bersenjata. Sejak awal, temuan ini tidak diperlakukan sebagai pelanggaran administratif biasa. Data awal dari sistem pengawasan maritim menunjukkan kapal tersebut mematikan identitas elektronik, menghindari komunikasi terbuka, serta berusaha mendekati wilayah pesisir Papua dengan pola yang tidak lazim bagi kapal sipil. Atas dasar itu, TNI langsung menaikkan tingkat kewaspadaan dan memerintahkan pengepungan terbatas guna mencegah kapal keluar dari area pemantauan. Dalam proses penelusuran awal, aparat menemukan indikasi kuat aktivitas intelijen asing yang diduga memiliki keterkaitan dengan upaya menjalin kerjasama dengan kelompok bersenjata KKB Papua. Indikasi tersebut diperoleh dari pola pergerakan kapal, muatan yang tidak sesuai manifest, serta temuan awal perangkat komunikasi jarak jauh yang biasa digunakan untuk operasi tertutup. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa keberadaan kapal bukan semata-mata pelanggaran wilayah, melainkan bagian dari operasi yang lebih luas. TNI menyatakan bahwa pengepungan dilakukan untuk memastikan tidak ada aliran logistik, persenjataan, dana maupun personil asing yang masuk dan memperkuat kelompok bersenjata di daratan Papua. Sejumlah unsur tempur laut dikerahkan untuk menutup jalur keluar masuk, sementara unsur udara melakukan pengintaian berkelanjutan guna memastikan kapal tidak melakukan pelarian atau pemindahan muatan secara sembunyi-sembunyi. Sumber keamanan menyebutkan bahwa wilayah perairan Papua selama ini menjadi titik rawan karena dekat dengan jalur internasional dan memiliki banyak celah geografis yang kerap dimanfaatkan jaringan ilegal. Oleh karena itu, setiap temuan kapal tanpa identitas resmi langsung diperlakukan sebagai potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Dalam kasus ini, indikator ancaman dinilai meningkat karena adanya dugaan keterlibatan aktor asing dengan agenda keamanan dalam negeri. Hingga tahap ini, TNI belum membuka identitas negara asal kapal maupun pihak-pihak yang terlibat, dengan alasan kepentingan operasi dan pendalaman intelijen. Namun ditegaskan bahwa langkah yang diambil bertujuan untuk mengamankan wilayah, memutus jaringan asing, serta memastikan tidak ada kerjasama antara mata-mata luar negeri dan KKB yang dapat memperburuk situasi keamanan di Papua. Setelah status operasi dinaikkan, TNI langsung menerapkan skema pengapungan berlapis di wilayah perairan tempat kapal perang ilegal tersebut terdeteksi. Unsur kapal patroli cepat ditempatkan di titik-titik strategis untuk memotong kemungkinan pergerakan keluar, sementara kapal dengan kemampuan persenjataan lebih berat disiagakan sebagai unsur penekan apabila kapal target melakukan perlawanan atau upaya pelarian. Pengepungan tidak dilakukan secara terbuka sejak awal. TNI memilih pendekatan pengawasan ketat dengan jarak aman untuk memetakan pola gerak kapal, aktivitas awak di atas geladak, serta kemungkinan komunikasi dengan pihak lain. Dari hasil pengamatan ini, ditemukan bahwa kapal tersebut beberapa kali melakukan perubahan arah secara mendadak, seolah merespons keberadaan unsur pengawasan, namun tetap berusaha mempertahankan posisi di area yang relatif dekat dengan garis pantai Papua. Penelusuran lanjutan mengungkap bahwa kapal tidak hanya bergerak sendiri. Dalam beberapa jam pemantauan, terdeteksi lalu lintas komunikasi radio tidak terenkripsi yang mengarah ke daratan. Sinyal ini tidak sesuai dengan standar komunikasi kapal dagang maupun kapal penelitian. Aparat menduga kuat komunikasi tersebut ditujukan kepada jaringan di wilayah pesisir yang selama ini diketahui menjadi jalur perlintasan dan dukungan logistik bagi kelompok KKB. TNI kemudian memperluas area operasi dengan mengerahkan tim pemeriksaan laut dan unsur pasukan khusus untuk skenario naik paksa jika diperlukan. Setiap kemungkinan dipertimbangkan, termasuk potensi penghancuran barang bukti, pemindahan muatan ke kapal kecil, hingga upaya sabotase terhadap kapal itu sendiri. Oleh karena itu, unsur laut, udara, dan darat dikombinasikan untuk menutup semua celah. Dalam proses ini ditemukan sejumlah kejanggalan yang memperkuat dugaan keterlibatan intelijen asing. Kapal diketahui membawa peralatan navigasi dan pengamatan yang tidak lazim untuk pelayaran biasa, termasuk sistem komunikasi jarak jauh dengan spesifikasi militer dan perangkat penyimpanan data berkapasitas besar.
Aparat menilai peralatan tersebut tidak sebanding dengan tujuan pelayaran yang tercantum dalam dokumen sementara yang berhasil diidentifikasi. Sementara itu, unsur udara TNI AU melakukan pengintaian berkelanjutan menggunakan pesawat patroli maritim. Dari udara, terlihat aktivitas terbatas di atas kapal dengan awak yang berusaha menutupi sebagian area dek menggunakan terpal dan kontainer tertutup. Aktivitas ini dicatat sebagai upaya menyembunyikan muatan atau perangkat tertentu dari pengamatan visual. Di sisi lain, TNI AD meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah pesisir Papua. Pos-pos pengamanan darat diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penerimaan logistik atau personil dari kapal ke darat. Jalur-jalur tikus yang selama ini digunakan untuk pergerakan kelompok bersenjata mulai diawasi lebih ketat guna memastikan tidak ada keterkaitan langsung antara kapal di laut dan aktivitas di daratan. Sumber militer menyebutkan bahwa pola operasi ini menunjukkan upaya sistematis untuk membangun jaringan kerjasama dengan kelompok bersenjata lokal. Dugaan sementara, kapal tersebut berfungsi sebagai pusat komunikasi dan penghubung, bukan sekedar alat angkut. Jika dugaan ini terbukti, maka kasus ini akan masuk dalam kategori ancaman serius terhadap stabilitas keamanan nasional. Memasuki fase berikutnya, eskalasi Iran-Israel yang melibatkan Amerika Serikat mendorong hampir seluruh kawasan Timur Tengah ke dalam status siaga tinggi. Aktivitas militer tidak lagi terbatas pada pernyataan atau manuver simbolis, tetapi mulai terlihat dalam bentuk persiapan konkret menghadapi berbagai skenario konflik. Dari udara, darat, hingga laut, tanda-tanda kesiapan tempur meningkat secara bersamaan di banyak titik strategis. Pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan dilaporkan melakukan penyesuaian besar terhadap sistem pertahanannya. Sistem pertahanan udara berlapis diperkuat, patroli udara diperbanyak, dan prosedur keamanan internal diperketat. Beberapa pangkalan bahkan membatasi akses keluar masuk personel sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan serangan mendadak. Kondisi ini mencerminkan kekhawatiran nyata bahwa ancaman tidak lagi bersifat hipotetis. Iran di sisi lain meningkatkan koordinasi lintas matra militernya. Angkatan udara, darat, dan laut ditempatkan dalam satu kerangka komando terpadu dengan fokus utama pada kemungkinan konflik simultan di beberapa front. Pemerintah Israel juga memperluas kewenangan militer dalam pengambilan keputusan cepat, menandakan bahwa respons terhadap ancaman tidak lagi akan melalui jalur birokrasi panjang. Iran membaca seluruh pergerakan ini sebagai konfirmasi bahwa tekanan militer terhadapnya terus meningkat. Oleh karena itu, Teheran dilaporkan mempercepat kesiapan sistem pertahanan dan ofensifnya. Unit-unit rudal, perang elektronik, dan pertahanan udara ditempatkan dalam status siaga penuh. Iran juga memperkuat jaringan komunikasinya untuk memastikan kemampuan komando dan kontrol tetap berjalan jika terjadi gangguan besar. Situasi ini menciptakan atmosfer tegang di negara-negara sekitar. Beberapa pemerintah kawasan mulai mengeluarkan imbauan keamanan kepada warganya, termasuk pembatasan penerbangan sipil di wilayah tertentu dan peningkatan pengawasan fasilitas vital. Meski tidak menyatakan keadaan darurat secara resmi, langkah-langkah tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa konflik dapat meletus tanpa peringatan panjang. Organisasi internasional berupaya meredam eskalasi melalui jalur diplomatik, namun ruang geraknya semakin terbatas. Pertemuan darurat dan komunikasi intensif antar negara dilakukan, tetapi hasilnya belum menunjukkan tanda-tanda penurunan ketegangan. Setiap pihak tetap berpegang pada posisinya masing-masing dengan alasan keamanan nasional sebagai dasar utama. Memasuki tahap lanjutan operasi, TNI mulai menyiapkan opsi penindakan terukur berdasarkan hasil pengepungan dan pengembangan intelijen yang telah dikumpulkan sejak awal. Opsi ini disusun untuk memastikan setiap langkah memiliki dasar hukum yang kuat, sekaligus menutup kemungkinan kapal perang ilegal tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan yang membahayakan keamanan nasional. Penindakan tidak dimaknai sebagai tindakan reaktif semata, melainkan bagian dari strategi pengamanan wilayah yang dirancang untuk memutus jaringan secara menyeluruh. Dalam skenario yang disiapkan, TNI memprioritaskan pengamanan awak, penguasaan kapal, serta pengamanan seluruh perangkat dan muatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas intelijen asing.
Setiap barang bukti dinilai memiliki nilai strategis, terutama yang berkaitan dengan komunikasi, navigasi, dan penyimpanan data. Penguasaan bukti ini dianggap penting untuk membuka jalur penyelidikan lebih luas, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berada di balik operasi kapal tersebut. Pada saat yang sama, aparat meningkatkan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan penanganan kasus berjalan terintegrasi. Unsur penegak hukum, intelijen, dan otoritas maritim dilibatkan untuk mempersiapkan langkah lanjutan, baik dalam bentuk proses hukum maupun kebijakan pengamanan tambahan. Pendekatan ini diambil karena kasus dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan stabilitas keamanan Papua dan potensi campur tangan asing dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut. Dampak keamanan dari temuan ini dinilai signifikan. Papua selama ini menjadi wilayah dengan tantangan geografis dan keamanan yang kompleks, sehingga setiap indikasi dukungan asing kepada kelompok bersenjata dipandang sebagai ancaman serius. Keberadaan kapal perang ilegal dengan dugaan fungsi intelijen memperkuat kekhawatiran bahwa konflik di daratan Papua berpotensi dimanfaatkan pihak luar untuk kepentingan tertentu, baik politik maupun strategis. Sebagai respons, TNI menegaskan akan memperketat pengawasan laut dan pesisir Papua dalam jangka panjang. Peningkatan patroli, penguatan sistem pemantauan maritim, serta integrasi data antar satuan akan menjadi bagian dari kebijakan pengamanan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk mencegah masuknya kapal ilegal, tetapi juga untuk menutup jalur suplai dan komunikasi yang berpotensi digunakan kelompok bersenjata. Di tingkat nasional, kasus ini menjadi perhatian serius karena menyentuh isu kedaulatan negara. Pemerintah menilai bahwa setiap upaya kerjasama antara mata-mata asing dan KKB merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan keamanan Indonesia. Oleh karena itu, sikap negara ditegaskan sejak awal. Tidak ada toleransi terhadap aktivitas asing yang mencoba memanfaatkan situasi Papua untuk kepentingan di luar hukum dan kepentingan nasional. Hingga tahap ini, TNI belum mengumumkan hasil akhir penindakan secara terbuka, dengan alasan proses operasi dan penyelidikan masih berlangsung. Namun ditegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil bertujuan untuk menjaga stabilitas, mencegah eskalasi konflik, dan memastikan Papua tidak menjadi ruang operasi bagi jaringan asing. Kasus kapal perang ilegal ini dinilai sebagai ujian nyata kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman non-konvensional yang bergerak secara senyap namun berdampak luas.